Ya, selamat pagi ibu-ibu. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah wanita Hana via online. Kita bersyukur dan berterima kasih masih kita diberi kesempatan untuk kita boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, di mana hari-hari yang kita lalui Tuhan senantiasa menyertai kita. Di minggu ketiga di bulan Februari ini, Februari identik dengan bulan kasih sayang, bulan Valentine. Biar kiranya kalau kita di dalam Tuhan, setiap hari adalah hari kasih sayang. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya, jadi hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh dikumpulkan bersama-sama walaupun lewat online. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan mau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mempersembahkan pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, karena bulan ini, bulan kasih sayang, kita mau menyanyikan pujian kita, Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, tanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu.
Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintamu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ya, biar kiranya kita saling mengasihi di antara kita, saling mengampuni pada sesama kita. Ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas yang membawakan firman-Nya. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami Tuhan, yang mengurapi setiap kami Tuhan, yang menerangi kami Tuhan akan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengucapkan Sinian Kuele Kungsi Pacai, juga Happy Valentine Day buat kita-kita semuanya. Nah, beberapa hari yang lalu baru saja kita merayakan momen-momen yang sangat indah, di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga besar kita. Walaupun saat ini saat masa-masa pandemi gitu ya, dimana orang juga banyak yang tidak menerima tamu, tapi kita bisa bersiraturahmi, bisa berkumpul, mungkin bisa melalui WA dengan ucapan kungsi facai dan lain sebagainya ya. Nah, saudara-saudara yang ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa merayakan hari-hari yang indah ini, dimana kita bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kita. Oh iya, dimana kalau Sinca kita identik dengan angpau nih, angpau, pohon angpau. Nah, di saat tradisi orang Cina, kalau Sinca pasti ada yang angpaunya. Kita bisa berbagi, jadi anak-anak kecil itu paling suka kalau pas yang namanya Sinca itu, mereka fungsi facai hongpau nalai, jadi angpaunya mana gitu. Nah, itu momen-momen yang sangat seru gitu ya. Jadi kadang-kadang kita buat orang-orang buat bercandaan juga, waduh, bisa saling berbagi angpau satu dengan yang lain. Nah, ibu yang terkasih dalam Tuhan, di saat momen Valentine dan juga Imlek ini, dimana kita bisa berbagi kasih dengan keluarga besar kita, juga dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, dan juga orang sekeliling kita. Nah, ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak ibu-ibu untuk buka Alkitab ibu-ibu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Tapi saya tidak baca semuanya, saya akan baca dari ayat 19 ya sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau kita bisa mengasihi, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Terus di ayat yang 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah,
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana orang banyak yang mengatakan bahwa, oh aku mengasihi saudara-saudaraku, aku mengasihi dia, saya mengasihi temanku ini, tapi ada kebencian dalam dirinya terhadap orang itu. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, ia adalah pembohong. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, yang kelihatan aja kita tidak bisa mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang nggak kelihatan oleh mata kita nggak bisa nggak melihat Tuhan secara kasat mata kita ya. Kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau sungguh-sungguh. Tapi ketika kita melihat saudara kita, mungkin adik kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun itu teman kita benci sama dia, Tuhan mengatakan bahwa itu adalah pendusta. Nah, karena barang siapa yang mengasihi Allah, kalau kita mengatakan kalau kita itu mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun orang yang kita kasihi itu suka membuat kita kecewa, menyakitkan hati kita, tapi tetap Allah mengatakan bahwa kita ini harus tetap mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di momen yang indah ini, momen Cynthia, Imlek, Valentine ini, kita berbagi kasih. Kita bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi. Kadang-kadang orang mengungkapkannya dengan mengirim coklat, dengan mengirim bunga, kue, terus juga dalam bentuk boneka. Nah, kalau Cynthia dengan angpau, dengan kirim makanan atau apapun itu ya. Nah, kita menunjukkan bahwa kita ini mengasihi sesama kita. Kita bisa berbagi. Nah, Tuhan mau setiap kita itu mengasihi. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang kita sayangi, tetapi juga orang yang membenci kita. Jadi Tuhan mau supaya kita ini tidak menyimpan sakit hati atau apapun dalam kehidupan kita kepada orang lain. Jadi kalau kita bilang Tuhan gak mau kalau kita ini kasih kita ini pura-pura. Tuhan mau kita ini mengasihi sesama kita ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan udah mengasihi kita, ya kita harus menyalurkan yang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita keluarkan juga buat orang lain, buat sesama kita, buat orang lain. Nah, saatnya berbagi kasih dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan tetangga kita, dengan sekeliling kita, dengan saudara-saudara kita. Jadi di saat Imlek, itulah saat yang paling indah. Dimana biasa kalau kita dengan keluarga mungkin tidak bisa berkumpul bersama, tapi ketika di saat Imlek, kita bisa kumpul bersama, kita bisa bersaksi bahwa Tuhan adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita bisa ada saat ini semua karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Di saat momen yang indah ini, hidup kita adalah untuk bersaksi kepada Tuhan, dan kita juga bisa berbagi. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, makna Imlek dan Valentine bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yaitu
Yang pertama adalah bahwa kita mengingat kasih setia Tuhan yang tetap abadi. Jadi kita kan kalau kadang-kadang Valentine kita mengatakan bahwa hari kasih sayang, hari kasih sayang. Nah, kita bisa menunjukkan hari kasih sayang itu setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, kita mengingat kasih setia Tuhan yang terus dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan selamat hari Valentine, kita teringat kalau Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan yang terlebih dahulu berkorban buat kita. Tuhan yang terlebih dahulu mati di atas kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia rela mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini, datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus umat manusia, untuk orang-orang supaya manusia boleh diselamatkan, manusia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, juga di Yohanes 15 ayat 9 dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan ada kasih dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan perkataan kita, tapi kita bisa menunjukkan kasih kita ini dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita miliki, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Nah, yang tadi yang pertama adalah kalau kita di saat Imlek dan Valentine bagi orang-orang Kristen adalah bahwa kita mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah bahwa kita bisa berbagi kasih dengan sesama. Pertanyaannya adalah, siapakah sesama kita? Ini ada ayatnya di Matius 25 ayat 35 sampai 41, tapi tidak usah kita baca, saya akan menerangkannya saja kepada ibu-ibu yang terkasih. Nah, di mana dikatakan bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Nah, ini yang terjadi kalau kita merasa kalau kita nggak melihat Tuhan. Jadi kapan saya kasih makan sama Tuhan, saya kasih minum sama Tuhan, saya memberi pakaian buat Tuhan gitu kan. Memang tidak secara langsung, tapi Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang kita, perhatian kita, Tuhan kirim orang-orang itu supaya kita menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita buat orang itu. Nah, terus bila manakah kami melihat engkau sakit dan kami mengunjungi engkau? Waduh. Nah, dan karena raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik buat sesama kita, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, kita sudah menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Jadi
kalau kita sebagai anak Tuhan, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kita bisa jadi bagaimana orang bisa percaya sama Tuhan kalau mereka tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kelakuan kita lebih buruk lagi dari yang orang-orang dunia. Nah, Tuhan mau supaya setiap kita mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bisa berdamai dengan semua orang, bisa dengan saudara-saudara kita, dengan adik, ipar, mertua, mantu, dan semuanya, tetangga kita, semuanya, kita sudah menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Allah benar-benar ada, dan orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kita buka dalam Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jadi orang lain akan tahu kalau kita ini sebagai murid-murid Kristus, kalau kita ini saling mengasihi, kita bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama orang lain. Nah, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Karakter kita yang baik, yang penuh dengan kasih, orang akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita melakukan hal-hal itu dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Juga kita harus ramah satu dengan yang lain. Jadi dengan orang-orang sekeliling kita, dengan orang lain, kita juga harus ramah, menunjukkan kasih Tuhan melalui perkataan kita. Dan kalau ada Tuhan juga mau supaya kehidupan kita ini dengan penuh dengan kasih, bisa mengampuni orang lain. Kan ada lagu mengatakan bahwa kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Nah, di lagu ini katakan bahwa ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya setiap kita juga jangan ada sampah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengampuni orang lain. Dan ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Yang sudah kita perbuat, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi kalau ketika kita untuk mengampuni orang lain aja kita susah, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita? Dengan orang lain aja kamu tidak bisa mengasihi gitu loh. Ya. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Karena Allah adalah kasih. Nah, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, di kesempatan untuk Imlek dan Valentine ini adalah saatnya kita untuk bersaksi. Dimana kalau kita bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan orang-orang lain, kita bisa bersaksi untuk nama Tuhan. Juga kita bisa berbagi dengan keluarga, berbagi kasih, berbagi angpau. Nah, kita bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang di sekeliling kita.
juga kita bisa dengan Imlek atau Valentine ini kita bisa memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang buruk, biarlah di momen saat Imlek ini kita bisa memperbaikinya, kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Juga hidup kita ini menjadi saluran berkat. Kita itu memberkati orang lain, menjadi saluran berkat ya dalam kehidupan kita. Jadi di saat ini, di saat momen Imlek, Valentine, biar kita bisa menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita buat sesama kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita. Ya, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Nah ibu-ibu, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang menguatkan kita. Kini tiba saatnya kita mau satukan hati, kita mau berdoa syafaat, kita mau tundukkan kepala dan pejamkan mata. Bapa kami yang dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Jika pada hari ini Tuhan kami ibu-ibu dapat bersama-sama beribadah walaupun masih dalam online, Tuhan kami percaya Tuhan tiada jarak antara Engkau dengan kami ya Bapa. Dimanapun kami beribadah Tuhan, Kau hadir di situ ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tiba waktunya kami mau satukan hati Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia kami ya Bapa. Tuhan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, menyertai ya Bapa, memelihara Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau berdoa ya Bapa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, serta Gubernur kami Bapak Anies Baswedan Tuhan, dan juga Tuhan bagi anggota DPR, MPR, Kementerian Kepolisian, Kabinet ya Bapak, Angkatan Laut, Angkatan Darat, semua Tuhan yang bekerja di dalam kepemerintahan Republik Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau mau menjamah hati mereka ya Bapa. Taruhlah hati yang saling mengasihi ya Bapa, dan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu mengatakan apapun yang ada di bawah kolong langit ini Tuhan, semua ada waktu dan masanya. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan selama-lamanya merasakan hal-hal seperti ini ya Bapak. Kami percaya tangan kuasa-Mu sedang bekerja ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami dapat bersuka cita dan bersukaria di dalam Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan COVID ini Tuhan akan segera berlalu ya Bapak. Kami mau bawa dalam doa untuk para anggota medis, para suster, dokter, dan juga tangan-tangan yang melayani Tuhan dan merawat pasien COVID, baik yang di rumah sakit ataupun yang ada di Wisma Atlet dan dimanapun yang dipakai untuk menampung pasien COVID. Tuhan kiranya beri kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, akal budi-Mu ya Bapak. Berikanlah imun tubuh untuk mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat merawat dan melayani pasien COVID dengan tidak tertular ya Bapak, karena penjagaan yang daripada Engkau ya Tuhan yang menjagai mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau bawa dalam doa bagi mereka yang pasien COVID yang sudah positif ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami kutuki Tuhan penyakit COVID itu di dalam nama Yesus ya Bapak. Setiap pasien COVID Tuhan mengalami kesembuhan Tuhan oleh bilur-bilur darah anak domba yang menyucikan Tuhan. Kami kutuki COVID itu di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pasien COVID ya Bapak semakin hari semakin berkurang ya Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Engkau baik Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan daripada apapun juga ya Bapak. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapak, baik yang sudah memulai ibadah ataupun yang masih menjalani ibadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan penjagaan yang daripada Engkau, pemeliharaan yang daripada Engkau ya Tuhan, yang memelihara dan menjagai gereja-gereja-Mu ya Bapak. Kami juga mau bawa dalam doa untuk para gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk para penginjil yang sampai ke pelosok-pelosok dan desa-desa memberitakan kabar
Injil-Mu ya Bapa, keselamatan dari Injil-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang menyediakan apapun yang mereka butuhkan. Kau beri kesehatan, kekuatan untuk setiap mereka ya Bapa. Kami mau bawa dalam doa untuk para ketua anggota majelis ya Bapa, untuk para ketua seksi Tuhan, untuk penasehat dan pendeta muda serta tangan-tangan yang melayani-Mu dimanapun mereka ditempatkan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati pernikahan, pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya hidup mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami juga mau bawa dalam doa bagi mereka yang sedang sakit penyakit Tuhan, untuk suaminya Tante Mira ya Bapak Parman ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan kiranya Kau selamatkan juga jiwanya ya Bapak. Kau sembuhkan Tuhan sakit penyakit Bapak Parman di dalam nama Yesus ya Tuhan. Setiap organ-organ tubuh yang tidak berfungsi Tuhan jamah, Tuhan lawat ya Bapak. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus ya Bapak. Tuhan tutup bungkus keluarga Tante Mira, suami, anak, istri, mantunya dan cucunya dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lingkupi dengan kepah sayap-Mu ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa bagi mereka yang kami tidak tahu, yang kami tidak sebutkan satu persatu, yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan ya Bapak. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah melawat setiap mereka ya Bapak yang sedang sakit penyakit ya Bapak, dan dalam masa pemulihan Tuhan taruh roh sukacita-Mu dan hati yang gembira kepada setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak. Kami mau bawa dalam doa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berbeban berat ya Bapak, dalam masalah rumah tangga, ekonomi atau apapun juga Tuhan. Kami mau percaya Tuhan kepada Engkau tanpa melihat ya Bapak. Kami mau Tuhan melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melihat masalah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau selalu berjalan bersama kami. Bahkan Engkau menggendong kami di saat kami lelah ya Bapak. Kami percaya apapun yang sedang kami gumulkan, apapun yang sedang kami hadapi ya Bapak, Engkau sanggup, Yesus sanggup ya Bapak, memulihkan hati yang terluka ya Bapak, menyembuhkan setiap orang yang menderita Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga khususnya mau berdoa untuk para wanita Hana ya Bapak, para setiap anggota wanita Hana, pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai, yang memberkati ya Bapak. Engkau juga Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan beri kesehatan, kekuatan ya Bapak. Tuhan biarlah kasih-Mu yang melingkupi kami semua ya Bapak, sehingga kami bisa satu hati, karena kami adalah tubuh roh-Mu ya Bapak. Kami menjadi satu di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus, Engkau untuk selama-lamanya. Kini saatnya kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapak, melalui Ibu Gembala kami. Ibu yang kekasih, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat daripada Ibu Gembala. Dalam nama Yesus kami materaikan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.